Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menteri Koordinator Kemaritiman dan atau LBP mengungkapkan pemerintah berencana mendongkrak pajak kendaraan sepeda motor yang menggunakan bahan bakar fosil. Menurut Luhut, rencana ini dilakukan demi mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik sebagai upaya menekan polusi udara. Kita juga tadi rapat berpikir sedang menyiapkan menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik, kata Luhut dalam acara peresmian perusahaan mobil listrik BYD atau Build Your Dream disiarkan secara daring pada Kamis 18 Januari 2024. Tepatkah alasan Luhut? Apakah pemerintah korbankan rakyat demi tekan polusi udara? Kenaikan pajak motor bukan solusi atasi polusi udara? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pakar ekonomi syariah Bung Arim Nasim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Arim? Alhamdulillah, insya Allah kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Dan berita kali ini dari lagi-lagi penguasa terkait adanya rencana menaikkan pajak untuk kendaraan non listrik yang kali ini di tengah upaya untuk menekan polusi udara. Apakah Anda setuju dengan wacana ini, Bung Arin? Ya jelas tidak lah ya, karena kalau kita perhatikan dengan naiknya pajak kendaraan ya rakyat kecil ya, itu kan akan semakin sengsara itu kan. Jadi semakin menderita dengan wacana kenaikan pajak ya, yang memang kalau kita lihat rejim ini kan sekarang makin ini ya, makin kapitalistik ya, atau bahasa yang sering sekarang dikemukakan itu adalah sekuler radikal, kapitalis radikal. Jadi terus dikembangkan upaya-upaya untuk memeras rakyat, ya kan. Sementara kalau kita lihat eh, sumber daya alam kita yang begitu melimpah ya, masih sekarang banyak gitu kan. Itu ya diserahkan ke swasta, sementara negara harus mencari pendapatan itu dari pajak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat eh, alasan eh, menaikkan pajak kendaraan sebagai upaya untuk eh, membersihkan lingkungan, menekan pencemaran, menurut saya itu alasan yang mengada-ngada itu kan. Alasan yang mengada-ngada karena sebenarnya kalau kita lihat nanti ya eh, dasar itu bukan bukan kepedulian terhadap lingkungan ya. Itu ya barangkali ya. Baik, Bung Arim dan juga tadi Anda katakan atas wacana ini patut ditolak gitu ya, Bung Arim. Dan apakah memang rencana kenaikan pajak bermotor ini pemerintah mengorbankan rakyat demi alasan lingkungan, Bung Arim? Ya saya katakan tadi ini alasan yang mengada-ngada itu kan. Alasan bahwa menaikkan pajak kendaraan dalam rangka menekan polusi udara itu kan bukan alasan yang sebenarnya itu kan. Tapi lagi-lagi alasan yang sebenarnya kita lihat itu kan sejak awal ini kan proyek kendaraan listrik ya. Jadi pendekatannya rejim ini pendekatan proyek, gitu. Nggak peduli proyek itu bermanfaat atau tidak untuk rakyat, ya. Asal ada proyek, mereka dapat dana baik dari utang maupun juga mengambil dari APBN, mereka korup gitu kan, utang maupun APBN dengan dalih apa?
dengan cara ya eh, menggelontorkan dana untuk proyek-proyek yang proyek-proyek tersebut nyaris itu tidak ada manfaatnya secara signifikan untuk rakyat, ya kan. Jadi pendekatannya pendekatan proyek, rejim sekarang tuh rejim proyek gitu kan. Yang korupsinya juga saya kira juga sangat sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita bicara terkait dengan pencemaran lingkungan, yaitu kan yang justru merusak lingkungan itu adalah eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh para kapitalis itu kan. Tambang batu bara yang kemudian tidak terkendali itu kan memang merusak lingkungan, tapi kan itu dibiarkan ya kan. Kemudian juga eh, yang lainnya itu kan. Eh, Sementara berapa sih yang terkait dengan sepeda motor gitu kan. Jadi saya melihat bahwa kita punya masalah terkait dengan polusi udara, iya gitu kan. Tapi solusinya dengan menaikkan pajak serta motor, pajak yang it- menyangkut kehidupan rakyat kecil, saya kira ini solusi yang tidak tepat. Dan karena itu saya melihat memang eh, alasan bahwa menaikkan pajak dengan alasan untuk menekan polusi udara itu bohong gitu kan. Alasan yang sebenarnya memang ini proyek aja. Mereka ingin mendapatkan proyek lewat proyek kendaraan listrik kerjasama dengan para kapitalis ya untuk eh, mendapatkan keuntungan rente ya kan. Ya. Dan mereka juga tidak segan-segannya bicara terkait dengan saya tidak segan-segannya mereka juga membobol dana APBN dengan wacana terkait dengan subsidi untuk kendaraan listrik ini. Itu saya lihat ya kan. Ya. Jadi sebenarnya eh, tidak benar ya bahwa kenaikan pajak kendaraan bermotor itu alasan sebenarnya itu bukan alasan sebenarnya untuk menekan polusi udara. Tapi sebenarnya untuk apa? Untuk memuluskan ya kan rencana mereka yaitu mengalihkan eh, dari untuk meloloskan proyek mereka tentang kendaraan listrik ini, motor listrik itu. Itu saya kira salah satunya itu. Baik, bahkan ada motor dan mobil listrik gitu yang sedang Iya, itu. digadang-gadang oleh pemerintah. Dan juga tadi Anda sampaikan bahwa kerusakan alamnya pun begitu besar ketika kendaraan listrik ini diperbanyak gitu. Dalam hal ini nikel pun juga membuat lingkungan jadi semakin rusak, menciptakan konflik di masyarakat hingga menghilangkan ruang hidup masyarakat di sekitar pertambangan. Jadi di samping sengkarut marut ini apa solusinya untuk mengatasi sengkarut masalah ini, Bung Arif? Pertama kalau kita bicara solusi kan harus melihat akar masalahnya dulu kan. Kalau kita lihat kan akar masalah dari eh, terkait dengan subsidi kan jadi kita lihat kan di awal tadi kan selalu yang disalahkan itu adalah subsidi gitu kan. Jadi saya melihat bahwa akar masalah terkait dengan kenaikan pajak ya. Kemudian akar masalah terkait dengan seolah-olah pembebanan APB apa subsidi APBN untuk BBM katanya semakin meningkat jadi kan sehingga perlu dilakukan penghematan terhadap subsidi perlu kemudian muncul ke arah tadi ya karena terlalu banyak kendaraan pribadi menyebabkan eh, polusi itu kan eh, apa istilahnya alasan yang dicari-cari ya. Jadi yang sebenarnya kalau kita lihat akar masalah yang kemudian muncul dari itu semua itu adalah pengelolaan ekonomi yang menggunakan sistem kapitalis ya dalam hal ini APBN ya dalam konteks APBN yang kapitalistik ya. Nah sehingga apa? Sehingga menganggap subsidi ini kemudian sebagai beban ya. Padahal kalau kita lihat ya, yang menjadi beban itu bukan subsidi.
Justru yang menjadi beban itu adalah utang gitu kan, yang lebih besar dibandingkan anggaran subsidi. Jadi yang selama ini digembar-gemborkan subsidi selalu membebani APBN itu kebohongan gitu kan. Karena faktanya kalau kita lihat bicara tentang subsidi energi aja gitu kan. Subsidi energi di APBN 2024 itu hanya 186 triliun ya. 113 triliunnya untuk BBM ya. 73 triliun untuk listrik. Bandingkan dengan eh, pembayaran bunga ya utang luar negeri. Pembayaran bunganya itu menyentuh kurang lebih 500 triliun itu kan. Ini kan ini sekali jauh sekali kan untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, mayoritas rakyat yang menikmati subsidi itu hanya dialokasikan 186 triliun, sementara untuk membayar bunga itu eh, pemerintah harus merogoh mengeluarkan dana APBN itu 500 triliun. Nah, pertanyaannya siapa yang menikmati bunga itu? Yang menikmati bunga itu adalah para kapitalis, ya. Yang menikmati utang untuk proyek-proyek yang juga sebenarnya tidak untuk kepentingan rakyat, ya. Banyak proyek mangkrak, mangkrak gitu kan. Banyak proyek yang kemudian tidak tepat sasaran seperti kereta api cepat Indonesia Cina misalnya, itu semua dibebankan kepada rakyat, ya kan? Dengan tadi ya dipaksa rakyat untuk membayar itu semua dengan meningkatkan pajak. Di sisi lain, ketika pajak itu sudah dikumpulkan, ternyata alokasi terbesar bukan untuk rakyat. Alokasi terbesar itu adalah untuk membayar bunga itu kan. Jadi saya lihat semarutnya ya atau akar masalah munculnya yang terkait dengan eh, seolah-olah ya diwacanakan terkait dengan apa subsidi membebani anggaran, ya kan? Akibat ada subsidi kemudian sepeda motor kemudian banyak gitu kan, akhirnya eh, terkait dengan polusi menyebabkan polusi. Itu saya kira alasan-alasan yang dibuat, ya kan? Alasan yang dibuat karena apa? Karena akar yang sebenarnya akar masalah yang sebenarnya itu adalah eh, paradigma ekonomi kapitalis, ya bahkan sekarang saya katakan kapitalis radikal yang lebih kapitalis dibandingkan negara kapitalisnya sendiri yang digunakan untuk mengatur kehidupan ekonomi di negeri ini. Sehingga apa? Dua kan yang kita lihat. Pertama, dampaknya itu adalah sumber daya alam dengan liberalisasi pengelolaan sumber daya alam itu semakin masif diserahkan kepada swasta, para kapitalis lokal maupun kapitalis asing. Sementara negara untuk membiayai operasional kegiatannya itu memeras rakyat dalam bentuk pajak, termasuk tadi menaikkan wacana pajak kendaraan bermotor itu kan. Jadi itu saya kira akar masalahnya itu kan. Jadi karena akar masalahnya itu ada di situ gitu kan, yaitu penerapan sistem ekonomi kapitalis yang melahirkan paradigma APBN kapitalis yang eh, pajak sebagai tumpuan APBN, ya kan? Sementara sumber daya alam kemudian diserahkan kepada swasta, ya, lokal maupun asing. Inilah saya kira akar masalah atau pokok masalah dari problem ekonomi, terutama terkait dengan APBN yang dihadapi. Nah, karena itu kalau kita eh, bertanya atau menjawab apa saya kira eh, mengatasi masalah ini tentu tidak lain gitu kan menghentikan pengelolaan APBN, menghentikan eh, ekonomi kapitalis terutama dalam pengelolaan keuangan negara dengan paradigma kapitalis itu kan. Jadi harus dihentikan ya swastanisasi sumber daya alam, ya, pengelolaan sumber daya alam harus kemudian dikuasai oleh negara, dikelola oleh negara, yang itu kemudian menjadi sumber utama APBN, ya kan? Nah,
Sehingga dengan ini kezoliman itu kemudian akan segera hilang gitu kan. Tapi selama kemudian paradigma ekonomi kapitalis yang digunakan untuk mengatur APBN, ya, mengatur ekonomi, saya kira selama itu pula rakyat akan selalu dikorbankan dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu kan. Terus aja ya, para kapitalis akan berpesta pora, sementara rakyat akan semakin menderita. Itu yang saya lihat ya kan. Jadi akar masalahnya itu ada di penerapan sistem ekonomi kapitalis yang melahirkan kebijakan APBN kapitalis, maka solusinya ya tidak lain itu kan, hentikan gitu kan penerapan sistem ekonomi kapitalis itu kan, dan eh, terapkan ya paradigma Islam dalam mengelola APBN gitu kan. Itu saya lihat ya. Baik, dan juga tadi Anda sampaikan berarti hentikan penerapan ekonomi kapitalisme. Juga apakah dalam hal ini pajak kendaraan bermotor juga perlu dihapuskan, Bung Arif? Ya bukan hanya pajak kendaraan bermotor itu kan yang harus kemudian dihapuskan, ya, itu adalah semua pungutan-pungutan yang memberatkan rakyat, ya, pajak dan pajak kendaraan motor juga pajak-pajak yang lainnya itu kan. Kenapa? Karena kalau kita lihat eh, pajak ini jelas-jelas membebani rakyat gitu kan. Karena kalau kita lihat ini saya katakan tadi kan, ini kan sebuah ketidakadilan. Sebagian besar pajak itu dipungut dari rakyat, gitu kan. Sementara alokasi yang terbesar itu untuk membayar utang. Itu dari sisi pajaknya itu kan. Dari sisi kemudian sumber daya alam yang harusnya kemudian dinikmati oleh rakyat karena milik umum, ya, milik bersama dalam pandangan Islam, itu kemudian yang menikmati para kapitalis. Bayangkan ya tadi yang mengakibatkan rusaknya lingkungan akibat tambang, baik nikel maupun batu bara. Nikel aja kan pernah itu kan viralkan yang diterima oleh atau yang pendapatan perusahaan Cina itu sampai mendekati 4.500 triliun. Itu dari nikel saja itu kan. Sementara negara terus aja itu kan mengeksploitasi, memalak rakyat dengan terus aja meningkatkan pajak yang hampir semua sektor itu tidak bisa dilepaskan dari pajak sekarang. Nah, karena itu yang diperlukan itu bukan hanya menghapus pajak kendaraan bermotor yang sekarang banyak kampanye seolah-olah kalau kalau menang satu partai tertentu pajak kendaraan motor hapus, bukan itu yang harus dihapuskan. Yang harus dihapuskan itu adalah semua pungutan ilegal negara. Kalau menurut pandangan Islam, pungutan ilegal itu apa? Pajak. Karena Rasul menyatakan la yadkhulul jannah sahibu maksi, dengan ancaman yang sangat keras gitu. Tidak akan masuk surga penguasa yang memungut pajak gitu kan, yang menjadikan pajak sebagai pendapatan utama APBN, ya. Nah, jadi yang saya tuntut bukan hanya penghapusan pajak kendaraan motor, tapi hapuskan semua pungutan pajak ya, yang itu memberatkan rakyat, yang itu adalah menyengsarakan rakyat. Dari mana kemudian menggantinya? Ya tidak lain sumber daya alam kita yang sekarang masih ada dan cukup saya kira bisa membackup untuk APBN kita itu kan. Kalau itu dikelola eh, oleh negara sesuai dengan syariat Islam gitu kan. Baik, jazakallah Bung Arim, jadi hentikan semua bentuk pemalakan ya kepada rakyat, karena lagi-lagi solusinya tadi yang disampaikan oleh Bung Arim, hentikan penerapan sistem ekonomi kapitalisme radikal kan tadi kata Bung Arim. Jadi jazakallah sekali lagi Bung Arim, mudah-mudahan Bung Arim senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Demikian pemirsa Ilham News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.